Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bertemu lagi di channel Ratnasari Kimia. Sebelum kita mulai belajar, kita awali dulu dengan berdoa ya. Nah, ketika kalian nanti menyimak video ini sampai selesai, jangan lupa untuk dicatat ya. Ikatlah ilmu dengan menulisnya. Kali ini kita lanjutkan perhitungan pH larutan penyangga basa. Sebelum menyimak video ini, simak dulu video sebelumnya ya. Di video sebelumnya kita sudah menghitung pH larutan penyangga asam. Sekarang kita masuk ke perhitungan pH larutan penyangga basa yang terdiri dari dua komponen. Penyangga basa yang pertama, basa lemah dengan asam konjugasinya atau garamnya. Yang kedua, basa lemah dengan asam kuat. Nah, ini mirip sih dengan perhitungan larutan penyangga asam. Perhitungan pH-nya mirip, hanya saja kalau di penyangga basa atau buffer basa, ya pakainya kita mencari OH-nya dulu. Dari OH- kita ubah ke POH, baru nanti dari POH kita ubah ke pH. Seperti itu ya, intinya mah rumusnya mirip. Nah, penyangga basa, di video tentang komponen penyangga basa kan telah dibahas tuh ya, komponennya terdiri dari dua. Namanya penyangga basa atau buffer basa, maka harus terdiri dari campuran, salah satunya harus ada basa lemahnya. Komponen pertama basa lemah dengan garamnya. Nyanya di sini artinya garam dari basa lemahnya atau biasa disebut asam konjugasinya. Komponen yang kedua masih harus ada basa lemahnya, tapi dicampur dengan asam kuat. Nah, kalau dicampur yang lemah dengan yang kuat, ini harus memenuhi syarat. Nah, kita masuk dulu ya di rumus komponen buffer basa yang pertama, yaitu basa lemah dengan garamnya atau dengan asam konjugasinya. Ini langsung masuk ke rumus ya. Jadi nanti OH-, konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemahnya masukin ke sini per mol garamnya masukin ke bawah sebagai penyebut kali X. Nah, X ini sama seperti kemarin di pH penyangga asam. Ini jumlah ion lemah pada garam ya. Ion lemah pada garam. Nah, nanti misalnya garamnya NH4Cl. Nah, yang lemah NH4, maka X-nya sama dengan 1. Tapi misalnya garamnya NH4 2 kali SO4, yang lemahnya kan NH4. NH4-nya ada 2, maka nanti X-nya sama dengan 2. Nah, seperti itu. Jadi kalau nanti campurannya komponennya terdiri dari basa lemah dengan garamnya, ini tidak perlu ditulis reaksi, tidak perlu pakai MRS ya, tidak perlu. Jadi langsung aja masukin mol basa lemahnya masukin ke rumus, mol garamnya masukin ke rumus, kali X kali Kb. Nah, nanti ketemulah OH-, konsentrasi OH- kita ubah jadi POH, dari POH baru kita ubah ke pH, karena biasanya ditanyanya dalam bentuk pH. Nah, komponen buffer basa yang kedua itu masih harus mengandung basa lemah, tapi temennya dengan asam kuat. Nah, setiap yang lemah sama yang kuat kalau dicampur nggak selalu menghasilkan penyangga. Kapan menghasilkan penyangga? Syaratnya mol yang lemah, dalam hal ini basa lemah, harus lebih besar dari mol yang kuat, dalam hal ini asam kuat. Jadi nanti kita tulis reaksinya. Reaksinya ditulis, tulis reaksinya. Nah, nanti setelah reaksi ditulis kita selesaikan pakai MRS. Nah, rumusnya sih mirip, cuma bedanya karena kita pakai MRS jadi konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol sisa basahnya. Jadi di sisanya ini dimasukin ke mol basahnya yang bersisa. Nah, mol garamnya ini yang terbentuk ya, di MRS itu nanti kan terbentuk sekian mol garam, masukin ke
penyebutnya kali X. X di sini sama seperti ini ya, jumlah ion lemah pada garam. Rumusnya mirip, cuma bedanya kalau komponen kedua kita penyelesaiannya harus pakai MRS ya. Supaya lebih paham kita masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukan pH dari campuran 100 ml larutan NH4OH 0,1 molar dengan 50 ml NH4Cl 0,2 molar. Nah, kita lihat dulu di sini campurannya ada NH4OH dengan NH4Cl. Nah, NH4OH ini basa lemah, NH4Cl garam ya. Nah, karena ada ion yang sama, berarti ini garam dari basa lemahnya. Berarti ini akan membentuk larutan penyangga. Karena komponennya basa lemah dengan garamnya, maka tidak usah ditulis reaksi. Tidak usah pakai MRS, kita langsung masuk rumus penyangga basa, yaitu OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemahnya per mol garam kali X. Kb-nya sudah ada di soal, 10 pangkat min 5. Mol basa lemahnya kita kalikan dulu volume dengan molarnya, dikali 100 kali 0,1 yaitu 10 milimol. Nggak apa-apa dalam milimol karena volumenya sama-sama mililiter ya. Nah, mol garamnya kalikan volume dengan molarnya, yaitu diperoleh 10 juga milimol. Nah, X-nya itu banyak ion lemah pada garam NH4-nya, ada satu doang. Maka X-nya 1, 10-nya coret, jadi OH-nya 10 pangkat min 5. Berarti POH-nya langsung pangkatnya aja turun ke depan, jadi 5. pH-nya berarti 14 dikurang 5, yaitu 9 pH larutan penyangga di soal nomor 1. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Tentukan pH dari campuran 100 ml larutan NH4OH 0,3 molar dengan 100 ml HCl 0,1 molar. Kb-nya diketahui sekian. Nah, kita tulis dulu yang diketahui ada NH4OH 100 ml 0,3 molar dicampur dengan HCl 100 ml 0,1 molar. Karena ini basa lemah dicampur dengan asam kuat, maka harus kita tulis reaksinya. Menghasilkan garam plus air. Garamnya itu NH4Cl plus air H2O. Nah, ini reaksinya sudah setara ya, koefisiennya 1 semua. Nah, maka penyelesaiannya pakai MRS, mol mula-mula, mol reaksi, mol sisa. Mula-mula kita ubah volume sama molarnya, kita ubah jadi mol dikali ya. 100 kali 0,3 itu 30 milimol. Nah, ini yang HCl-nya juga dikali untuk mencari molnya. 100 kali 0,1 10 milimol. Mula-mula belum ada produk. Nah, di sini kita tentukan reaksi pembatasnya. Reaksi pembatas adalah reaksi yang habis lebih dulu. Kalau ini campurannya merupakan penyangga, maka yang habis harus yang kuat. Dalam hal ini asam kuat. Kita cek dulu apakah asam kuat habis. Kita lihat ya, mol mula-mula dibagi koefisien masing-masing. 30 bagi 1 sama 10 bagi 1, kecilan 10 bagi 1 ya. Maka si HCl akan habis karena molnya lebih kecil. Nah, supaya habis berarti saat reaksinya angkanya harus sama supaya tidak bersisa kan. Nah, inilah jadi patokan untuk menentukan yang lain ya. Karena semua koefisiennya 1, maka semuanya 10 milimol karena mol sebanding dengan koefisien. Yang jadi patokannya molnya si reaksi pembatas ya. Nah, karena semua koefisiennya 1, maka saat R semuanya 10 milimol. NH4OH bersisalah 20 milimol. Nah, garamnya NH4Cl terbentuk 10 milimol, airnya 10 milimol. Karena ini penyangga basa, kita masukin ke rumus penyangga basa, mirip kayak rumus ini ya, cuma bedanya di sini yang dimasukin mol sisa basanya. Mol sisa basa lemah per mol garam yang terbentuk kali X. Kb-nya 10 pangkat min 5, mol sisa basanya 20,
mol garamnya 10, X-nya jumlah ion lemah pada garam 1. Coret ini 2 ya, berarti OH-nya 2 kali 10 pangkat min 5. POH-nya tinggal pangkatnya turun ke depan 5 min log angka di depannya min log 2. Kita ubah ke pH karena ditanyanya pH. Berarti 14 dikurang POH. POH-nya 5 min log 2. 14 kurang 5 9 min kali min plus. Jadi pH-nya 9 plus log 2. Seperti itu. Semoga mudah dipahami ya. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Seorang siswa mencampurkan 100 ml larutan amonium hidroksida yaitu NH4OH 0,4 molar ya. Jadi ini 100 ml 0,4 molar dicampur dengan amonium nitrat NH4NO3. Tapi yang diketahui ini dalam bentuk serbuk atau gram ya. Nah, ini diketahui basa lemah dengan garamnya ya, karena ada ion yang lemahnya ini sama, maka ini basa lemah dengan garamnya. Tidak perlu tulis reaksi, tidak perlu pakai MRS ya, langsung masuk rumus. Rumusnya apa? Penyangga basa OH- sama dengan KB kali mol basa lemahnya per mol garam kali X. Nah, dari rumus ini yang ditanyakan pH ya. Nah, ini dalam rumus harus dalam bentuk mol, mol basa lemah dengan mol garam. Sedangkan yang diketahui belum dalam bentuk mol, maka mencari molnya kita kalilah molar dengan volume. Molarnya 0,4, volumenya kita ubah ke liter ya, supaya satuannya mol. Di sini berarti 0,1 liter. Kita kalikan jadi 0,04 mol basa lemahnya. Garamnya karena diketahuinya gram, maka kita ubah jadi gram per mr. Gramnya 1,6. MR-nya kita cari dulu ya. MR NH4NO3. Berarti N-nya ada 2 ya. 2 kali 14 sama dengan 28. N-nya. H-nya ada 4. 4 kali 1 ada 4 H-nya. O-nya ada 3, berarti 3 kali 16 itu 48 ya. Kita tambahkan 16 tambah 4 20, di sini 2 ya. Berarti di sini 80 MR-nya. Berarti 1,6 per 80 ya. Berarti 16 kali 10 pangkat min 1 per 8 kali 10 pangkat 1. Ini 1, ini 2. Ini naik ke atas jadi pangkatnya min ya. 2 kali 10 pangkat min 2 atau 0,02 mol. Nah, inilah yang udah dalam bentuk mol kita masukkan ke rumus. KB-nya di soal 10 pangkat min 5. Mol basa lemahnya 0,04. Mol garamnya 0,02, X-nya ion lemah pada garam cuma 1 ya. Ini 1, ini 2. Berarti OH-nya 2 kali 10 pangkat min 5. Karena ditanya pH, kita ubah dulu ke POH. POH-nya angka pangkatnya jadi maju ke depan, min log angka di depannya, 5 min log 2. pH-nya maka 14 dikurang POH. POH-nya 5 min log 2. Berarti 14 kurang 5, 9. Min kali min plus log 2. Diperoleh pH campurannya sebesar 9 plus log 2. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal yang keempat. Yang ditanya massa amonium sulfat yang harus dimasukkan ke dalam 200 ml amoniak 0,1 molar agar membentuk larutan dengan pH 9. Jadi ditanya massa garamnya berapa gram agar terbentuk penyangga dengan pH 9. Kita lihat dulu ini penyangga apa ya. Amoniak itu NH3. Amonium sulfat NH4 2 kali SO4. Ini NH3 itu seperti sama kayak NH4OH ya. Dia basa lemah. NH4 2 kali SO4 ini garam.
Nah, karena ada ion yang sama-sama ada NH4, NH3-nya, maka ini garam dari basa lemahnya. Maka kalau basa lemah dengan garam, tidak perlu ditulis reaksi, tidak perlu pakai MRS ya. Kita masuk langsung ke rumus. Sebelumnya kita tulis dulu yang diketahui apa aja ya. Ini MR-nya 132, amoniaknya 200 ml, 0,1 molar. Yang ditanya massa garam ini berapa gram. Nyari massa harus tahu mol. Maka kita cari dulu molnya dari rumus penyangga basa. OH- sama dengan Kb kali mol basa lemah per mol garam kali X. Kita mau cari mol garam supaya nanti bisa diubah jadi gram. Nah, berarti selain mol garam kan harus diketahui semua. Cari OH- dari mana? Dari pH. Berarti pOH-nya 14 dikurang pH yaitu 5. Berarti OH-nya jadikan pangkat negatif. Berarti 10 pangkat min 5. Kita masukin ke rumus 10 pangkat min 5. KB-nya 10 pangkat min 5. Mol basa lemah kita kalikan dulu ini. Volumenya jadi liter supaya jadi satuannya mol ya. Molnya berarti 0,2 kali 0,1 yaitu 0,02 mol. Kita taruh di rumus 0,02 mol. Nah, basanya kan garamnya yang mau ditanya. Berarti tetap aja mol garam X. Nah, X itu ion lemah pada garam. NH4-nya ada 2, berarti kali 2 ya. Ininya coret, 2-nya coret, jadi ini 1 ya. Jadi kita kali silang ke sini. Jadi mol garam sama dengan 0,01 mol. Nah, kita rubahlah jadi gram. Nyari gram kan berarti molnya kali MR-nya. Molnya 0,01, MR-nya 132. Jadi gramnya sebanyak 1,32 gram amonium sulfat yang dibutuhkan agar terbentuk penyangga dengan pH 9. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke contoh soal yang kelima. Volume larutan NH4OH yang harus dicampurkan dalam 200 ml NH4Cl agar terbentuk larutan penyangga dengan pH 8 plus log 5 ya, berapa mili. Jadi yang ditanya volume basanya. Kita lihat dulu ini campuran apa, NH4OH. Nah, ini ditanya volumenya, volume basa ya, ini basa lemah, volumenya berapa, diketahui molarnya 0,4 molar. Nah, dicampur dengan NH4Cl, ini garam. Garamnya dari basa lemah, diketahui 200 ml, 0,2 molar. Nah, karena ini basa lemah dengan garamnya, tidak usah ditulis reaksi, tidak perlu pakai MRS. Kita langsung masuk ke rumus ya. Rumusnya OH- sama dengan Kb kali mol basa lemah per mol garam kali X ya. Nah, OH-nya dari mana? Dari pH. pH-nya 8 plus log 5. Kita ubah dulu ke pOH. Berarti 14 dikurang pH. Nah, 14 dikurang 8. 14 kurang 8 itu 6 ya. Min kali plus jadi min log 5. Berarti OH-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 6 ya. Kita masukin ke sini OH-nya. Nah, sebelumnya Ibu ganti dulu rumusnya karena ditanyanya volume ya. Maka mol ini kita ganti aja dengan molar basa kali volume basa karena ditanyanya volume ya, supaya enak lihatnya. Jadi molnya ini mengandung volume, jadi mencari mol salah satunya kan molar kali volume. Kita pakai rumus yang ini karena ditanyanya volume. Nah, garam juga sama, molar garam kali volume garam kali X. Nah, OH-nya 10
5 kali 10 pangkat min 6, KB-nya di soal 10 pangkat min 5, molar basanya ini 0,4, volume basa ditanya, molar garam 0,2, volume garam 200 ml, X-nya jumlah ion lemah pada garam itu 1 ya. Nah, ini 10 min 5 kita coret, ini jadi 10 pangkat min 1 ya. Jadi 5 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 0,4 VB per, ini kita kalikan ya. Jadi 20 kali 2 40 ya. 40 kali silang ke sini jadi 200 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 0,4 VB. 200 kali 10 pangkat min 1 kan 20 ya. 20 kita 0,4 nya pindah ruas ke sini, jadi dibagi 0,4 sama dengan VB ya. Berarti 200 sama-sama kita kali 10 ya, atas bawah kita kali 10. Nah, ini jadi 200, ini jadi 4 sama dengan VB. Berarti volume basanya 200 bagi 4 adalah 50 ml. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Soal nomor 6. pH campuran NH4OH 0,1 molar dengan NH4Cl 0,1 molar. Diketahui ketika dicampur pH-nya 9. Nah, ini basa lemah, ini garamnya. Berarti tidak usah ditulis reaksi ya, tidak usah pakai MRS, langsung masuk rumus ya. Nah, ditanya perbandingan volume, jadi volume basa ya dibanding volume garam itu berapa? Nah, rumus penyangga basa mah cuma satu, itu aja rumusnya, cuma soalnya banyak variasinya ya. Nah, ini kan rumusnya ya, mol basa per mol garam kali X. Nah, volume itu ada di mol sini, jadi rumusnya bisa kita rubah sesuai kebutuhan, tapi harus sesuai konsep. Nah, salah satu rumus mol kan bisa molar kali volume, karena yang mau dicari perbandingan volume, maka kita ubah rumusnya jadi yang ada volume-volumenya. Ini molar garam kali volume garam kali X. Nah, OH-nya dari pH, berarti kita ubah ke POH, 14 kurang 9 itu 5. Berarti OH-nya adalah 10 pangkat min 5. Kita masukin ke sini 10 pangkat min 5, KB-nya di soal 10 pangkat min 6, molar basanya 0,1, volume basa kita cari, molar garam 0,1, volume garam kita cari. 0,1 coret, 10 pangkat min 5 coret, ini jadi 10 pangkat min 1 ya. Nah, berarti ini kan artinya 1, ini 10 pangkat min 1 ya. Nah, supaya enak ini. 1 sama dengan 10 pangkat min 1 VB per VG. Kalau kita mau cari ini VB per VG, berarti kan 1 dibagi 10 pangkat min 1. Kita kali kedua ruas dengan 10, berarti ini 10 per 1 ya. Berarti VB banding VG, VB-nya 10, VG-nya 1. Berarti 10 banding 1, perbandingan volume basah dibanding volume garam. Seperti itu. Semoga mudah dipahami ya. Cukup sekian video kita kali ini, kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Dan jika ada kesalahan, kritik, saran, masukan dan perbaikan bisa ditulis di kolom komentar atau dikirim ke email ratna997@guru.sma.belajar.id.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.